teman-teman, perkenalkan saya Sriti Lestari Peceng. Di sini saya akan membahas mengenai pernikahan Dayak Banuaka Tamambaloh yang ada di Kalimantan Barat. Adapun ini sebagai tugas mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh dosen saya, yaitu Yusuf Barela MPD. Baik, kita langsung saja. Menurut etnis suku Dayak Tamambaloh Banuaka, pernikahan dilakukan secara adat yang berpuncak pada adat upacara sijaratan. Sijaratan ini artinya yaitu mengikat dua orang dalam perkawinan yang sah dalam suku Tamambaloh dan diakui oleh masyarakat. Kemudian Banuaka sendiri memiliki arti yaitu rakyat kami atau wilayah kami, yang secara khusus mengacu pada subetnis suku Dayak di Rumpun, Tamambaloh, Kalis, Banuara, dan Taman. Ya, jadi Dayak Banuaka Tamambaloh ini merupakan salah satu suku Dayak di Kapuas Hulu. Kemudian bagian-bagian dari pernikahan adat Dayak Banuaka Tamambaloh. Jadi persyaratan dan prosedur pernikahan Dayak Banuaka Tamambaloh itu pertama, keterlibatan aktif oleh anggota keluarga. Kemudian pernikahan adat membutuhkan pengukuhan melalui upacara sijaratan. Ketiga, dalam pernikahan adat sijaratan, sepasang laki-laki dan perempuan dari pelantikan dipilih berdasarkan kondisi seperti mewarisi darah yang berlawanan sebagai calon pengantin, kemudian memiliki taraf hidup yang baik dan terhormat dalam komunitas adat, kemudian bukan janda atau duda. Selanjutnya, apa keunikan dari pernikahan Dayak Banuaka Tamambaloh ini? Yaitu Katolik yang masuk dan dianut oleh mayoritas penduduk Banuaka lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada dua jenis pernikahan, yaitu pertama adalah pernikahan gereja melalui berkat di gereja, kemudian pernikahan adat setelah pernikahan gereja melalui proses pelantikan sijaratan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita. Kemudian bagi masyarakat Dayak Tamambaloh, pernikahan adat memegang peranan penting, yaitu sebagai tanda untuk seluruh keluarga bahwa akan ada pasangan baru dalam keluarga. Kemudian sebagai tanda nenek moyang bahwa memberitahukan atau meminta restu kepada mereka. Kemudian pernikahan adat ini dipandang secara khusus dan bersumber dari kepercayaan adat. Kemudian selanjutnya adalah tata cara mantap panyonyo. Pada hari pertama si Panait, yang pada sore hari pengantin pria membawa daun kambut tambayang segera dibawa ke bilik yang diletakkan dekat daun soron pengantin wanita. Kemudian pada malam hari daun soron disajikan di depan pengantin pria dan pengantin wanita, lalu dibawa ke tempat tidur. Kemudian selanjutnya daun soron dikupas untuk siap di acara jantang tali. Dan hari berikutnya itu adalah diisi dengan hiburan. Kemudian upacara sijaratan yang dibuka oleh juru bicara sijaratan. Ya, dalam prosesi pembukaan oleh juru bicara sijaratan, dua pengantin duduk berdampingan menghadap matahari terbit. Mengapa? Karena itu sebagai simbol bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan seperti matahari terbit, yang semua upaya dan karya keduanya terus berlanjut dan sukses. Kemudian pasangan muda yang duduk di samping mereka menjadi sebuah simbol akan ada energi roh kehidupan mereka. Selanjutnya, kedua mempelai duduk dekat gong dan tawa. Seindah dan menggema suara gong dan tawa sehingga rumah tangga mereka membawa kabar gembira bagi keluarga ataupun masyarakat. Selanjutnya adalah peringatan upacara sijaratan. Dalam perayaan upacara sijaratan, mempelai laki-laki dan pengantin perempuan harus mengambil 7 langkah dan setiap tapak memiliki arti dan tujuan. Selanjutnya adalah nasihat dan pedoman. Penatua menyampaikan nasihat dan pedoman melalui lisan sastra lagu dan menggunakan bahasa kiasan
bukan bahasa sehari-hari, disebut baranangis. Baranangis sejaratan atau pengukuhan sastra pernikahan adat yang biasanya dilakukan oleh wanita. Ritual ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama adalah adat maloa. Dalam ritual ini bersama dengan orang tua, kerabat, dan keluarga, pria menyampaikan niatnya kepada keluarga wanita untuk membentuk ikatan pernikahan dengannya. Kemudian yang kedua adalah adat sitaju. Adat ijarati dan pengiriman hadiah pertunangan barang berharga adalah tanda adat sitaju atau pakaian untuk tunangan dan orang tuanya. Saat mengirimkan kain, penentuan hari atau tanggalnya acara pernikahan tersebut disaksikan oleh perangkat daerah seperti pemimpin adat, ketua adat, atau tumenggung adat. Yang ketiga adalah adat panyonyo. Dalam komunitas adat Tamambaloh, perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan sesuai untuk ajaran agama, khususnya untuk agama Katolik. Selain dari perkawinan agama juga dilakukan secara adat disebut adat manyauti dan membayar adat perkawinan. Yang keempat adalah perceraian. Adat dan hukum adat memberikan sanksi tegas berdasarkan penilaian pihak mana yang bersalah karena yang menyebabkan dan menginginkan sebuah perceraian. Pihak yang menyebabkan dan menginginkan perceraian diwajibkan untuk membayar adat cerai dan kewajiban lainnya. Kemudian yang kelima adalah adat pon bainge dan pon laki-laki. Mengambil tunangan orang lain, baik istri maupun suami, dipanggil pon. Tindakan merebut pon bisa dilakukan oleh pria atau wanita yang tidak menikah atau yang sudah menikah, baik secara sukarela atau penyebab lain. Kebiasaan pon bainge dan pon laki-laki dikenakan adat atas tindakan ini. Ya, jadi itu tadi sekian penjelasan mengenai pernikahan adat Dayak Banuaka Tamambaloh di Kalimantan Barat. Sepertinya saya ucapkan terima kasih.